Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku pada pembelajaran online kita kali ini. Pada pembelajaran kali ini, kita masih di tema 8, di subtema yang pertama. Tapi kita akan masuk pada pokok pembahasan pembelajaran yang keenam. Atau pada pokok pembelajaran yang terakhir pada subtema yang pertama. Oke anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran, angka baiknya Bapak selalu mengingatkan pada kalian untuk selalu semangat tetap belajar, selalu tetap bersemangat dalam menuntut ilmu walaupun kita masih tetap di rumah. Oke anak-anakku, silahkan kalian persiapkan buku tema 8-nya, ada alat tulisnya. Oke, jika kalian sudah siap, kita mulai pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Oke, silakan buka buku tema 8-nya. Kemudian masuk ke subtema yang pertama, manusia dan lingkungan. Kita sekarang masuk kepada pembelajaran yang keenam. Oke, pada pembelajaran yang keenam ini, fokuskan pada pembelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Jadi pada pembelajaran yang keenam ini, kita difokuskan pada 3 mata pembelajaran. Itu Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Apa tujuan dari pembelajaran yang keenam ini? Yang pertama, di sini ada 5 poin. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Yang kedua, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan peristiwa pada teks. Yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan keragaman yang ditunjukkan dalam sebuah teks. Yang keempat, melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasikan berbagai tangga nada dengan benar. Yang kelima, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan pengertian tangga nada minor. Ya, jadi di sini ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Yang pertama itu kegiatan membaca ya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Pada pembelajaran pertama, kalian disuguhkan oleh ayo membaca sebuah bacaan yang berjudul Belajar Toleransi dari Permainan Tradisional Anak. Nah, berbicara tentang bacaan, kemarin kita sudah belajar tentang jenis-jenis teks bacaan. Ada teks berupa bacaan, berupa fiksi, dan non-fiksi. Oke, ketika kita melihat bacaan yang berjudul Belajar Toleransi dari Permainan Tradisional Anak, setelah kalian silahkan baca di sini. Nanti kalian bisa menentukan ini teks ini berupa bacaan fiksi atau non-fiksi. Ya, di sini pada hari Minggu 9 Desember 2016 udah jelas. Berarti bacaan ini merupakan bacaan non-fiksi. Apa itu bacaan non-fiksi? Kita kembali lagi. Bacaan non-fiksi adalah bacaan yang berupa fakta atau kejadian sebenarnya. Bukan bacaan rekaan, bukan hasil imajinasi pembuat karangan. Ya, jadi karangan non-fiksi adalah karangan berupa kejadian sebenarnya, kejadian yang telah terjadi. Jadi kalian buktinya apa? Di situ ada nama tempat, tanggal, bahkan tahun, bahkan ada pelakunya, bahkan ada dokumentasinya yang bisa kita telaah di kemudian hari. Kan aku. Nah, jadi ini kita belajar tentang belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Tentang keragaman permainan tradisional. Jadi kalau keragaman itu artinya banyak sekali nanti
permainan tradisional anak dalam setiap daerah di Indonesia. Mana cara kita untuk mampu mengidentifikasikan keragaman sosial budaya dalam masyarakat. Di dalam masyarakat kita itu tidak hanya satu daerah, mungkin banyak. Bagaimana cara kita mengidentifikasikan? Nah, di sini. Silahkan nanti kalian diskusikan dengan temannya. Ini ada berapa poin? Ada 5 poin. Ini. Nah. Oke, untuk setelah kalian menyimak teks bacaan tersebut yang berjudul permainan tradisional anak tersebut, maka ada peristiwa-peristiwa yang harus kalian bisa memahaminya. Dari mana kita bisa memahami peristiwa dari setiap bacaan? Kita lihat saja dari banyaknya paragraf yang ada di bacaan tersebut. Kita lihat di sana tadi bacaan di sana ada sekitar 5 paragraf. Nah, untuk peristiwa yang pertama, kita ambil saja dari kalimat utama dari paragraf pertama tersebut untuk memudahkannya. Ya. Kemudian peristiwa yang kedua kita ambil dari paragraf yang kedua dan seterusnya. Jadi intinya setelah kalian menyimak teks, kita dapat menuliskan urutan peristiwa. Ya. Itu yang bagus itu dari yang berurutan seperti A, B, C. Itu yang paling bagus. Dari mana kita bisa menuliskan peristiwa dari setiap teks, baik non-fiksi maupun fiksi? Kita lihat saja dari banyaknya paragraf dari bacaan tersebut. Mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, di sini kita masuk ke PPKN-nya, keragaman budaya berupa permainan tradisional. Keragaman budaya berupa permainan tradisional. Jadi permainan tradisional juga itu bermacam-macam. Ya, itulah indahnya Indonesia. Nah, bagaimana cara kita melestarikan permainan tradisional? Di sini ada 5 poin. Yang pertama, mempelajari permainan tradisional yang ada. Jadi kalian harus mempelajari permainan tradisional yang ada. Jangan sampai kita tidak tahu sama sekali. Yang kedua, memainkan permainan tradisional bersama teman dan keluarga. Jadi caranya kita bermain bersama teman-teman kita dan keluarga. Yang ketiga, membuat clipping tentang permainan tradisional. Jadi membuat clipping itu semacam mencari gambar-gambar. Kalian bisa dengan foto, dengan mencari di sumber yang lain dari koran, apapun. Kemudian kalian bukukan dalam sebuah ditempel itu gambar itu di dalam buku, kemudian kalian dijilid. Nah, itu namanya clipping. Yang keempat, mengenalkan permainan tradisional kepada teman dan keluarga. Kalian setelah tahu, kalian kenalkan ya permainan tradisional tersebut. Yang kelima, mementaskan permainan tradisional dalam acara-acara kebudayaan. Nah, ini jadi salah satu cara untuk melestarikan permainan tradisional. Belajar dari permainan tradisional. Nah, di sini ya. Ini hampir sama dengan yang permainan ini. Ke PDP-nya ya. Di sini kita ini. Menuliskan pengalaman bermain permainan tradisional. Jadi kalau menuliskan berarti dengan kata-katamu sendiri. Setelah kamu memainkan permainan tradisional, salah satunya contohnya kalau di Jawa Barat itu oray-orayan ya, itu kalian bermain bersama teman-teman atau keluarga, kemudian tuliskan pengalamannya gimana ya. Jadi kalian akan membuat sebuah karangan berdasarkan pengalaman yang telah kalian laksanakan atau kalian lakukan tadi. Dengan syaratnya yang pertama, menulis pengalaman itu yang pertama dengan bahasa yang baik dan benar. Usahakan membuat dulu kerangka karangannya untuk memudahkan kalian membuat suatu karangan. Ya.
Kemudian yang ketiga dengan tulisan yang bahasa yang baik dan benar. Ya, tidak usah terlalu jauh berpikirnya, itu aja ya. Jadi ketika kalian menuliskan pengalaman, jadi itu pengalaman kalian ya. Yang pertama supaya mudah itu membuat dulu kerangka karangan. Dan mau berapa paragraf kalian buat. Kemudian ya, kalian mau bercerita tentang apa dulu. Nah, memudahkan kerangka karangan. Kemudian dengan bahasa yang baik dan benar. Oke. Perilaku yang baik perlu dilakukan sehari-hari ya. Contoh perilaku yang baik ya. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan, saling senyum dan menyapa dengan tetangga, menghargai semua warga di lingkungan rumah. Pokoknya perilaku yang baik itu banyak sekali. Tidak hanya mencakup yang di sini. Perilaku yang baik artinya perilaku yang tidak menyebabkan kerusakan pada orang lain, pada diri sendiri. Ya, perilaku yang baik dan harus tetap dilestarikan. Oke, sekarang masuk ke SDPDP. Ya, tangga nada diatonis minor. Dulu kita pernah belajar tentang tangga nada diatonis mayor, sekarang minor. Ini kita disuguhkan oleh sebuah lagu ya yang berjudul Syukur. Judulnya ini namanya judul. Nah, Syukur ini penciptanya. Siapa? Ha Mutahar. Tanda dasarnya mana? C sama dengan La. Nah, ini. C sama dengan La. 4/4 masuk ke Adante Sustenuto. Apa itu artinya? Nah, ini. Jadi, dalam membuat sebuah lagu ada yang namanya dengan lirik dan nada. Ini namanya lirik ini. Lirik itu kata-katanya. Kalau nada ini susunan nada dari nada do sampai do yang tinggi. Nah ini. Nah, ini namanya nada. Sedangkan yang bawahnya ini namanya lirik atau lirik. Jadi semua diciptakan oleh Hak Mut. Kita bicara tentang tangga nada diatonis minor. Apa itu tangga nada diatonis minor? Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang susunan nada-nadanya berjarak 1,5, 1, 1,5, 1, 1. 1,5, 1, 1,5, 1, 1. Tangga nada minor itu terbagi 4 jenis, banyak sekali ya. Ini tangga nada diatonis minor asli, minor harmonis, minor melodis, minor jigana. Ciri-ciri tangga nada diatonis minor. Nah, ini yang penting nih. Tolong kalian catat ya, Bapak Perbesar. Silahkan kalian catat sih. Ciri-ciri tangga nada di atas minor yang pertama mempunyai kesan kurang bersemangat. Dia kebalikan dari mayor. Dia mempunyai kesan kurang bersemangat. Yang kedua bersifat sedih. Sedih. Jadi kalau menyanyikan lagu minor itu nggak boleh semangat ya, harus karena bersifat sedih. Yang ketiga biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Tadi lihat tadi kan itu C sama dengan la. Kemudian mempunyai jarak tadi 1,5, 1, 1, setengah, 1, 1. Jadi ciri-ciri tangan nada minor itu ada 4. Yang pertama mempunyai kesan kurang bersemangat, jadi kebalikan dari mayor. Yang kedua bersifat sedih, ya sedih. Yang ketiga bersifat biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Dan yang keempat mempunyai jarak 1,5, 1, 1, setengah, 1, 1. Silahkan kalian catat ya ini. Oke. Menyanyikan lagu syukur. Ya, silahkan nanti kalian cari ya, bagaimana cara menyanyikan lagu syukur. Silahkan kalian cari materi-materi atau cari di internet. Kalian bisa mencari lagu syukur itu bagaimana. Ya. Nah ini lagu. Ini namanya judul. Ini penciptanya Hak Mutahar. Do sama dengan C ya. Nah ini. Dia menyanyikannya harus dalam sedih ya, tidak boleh bersemangat.
Ini C sama dengan La di sini. Benar berarti yang ini nih. Itu kan C sama dengan Do ya. Ini yang batu ada C sama dengan La karena dia tanda nada Mi minor. Nah, ini jelas apa judul lagu tadi? Ya Syukur. Siapa penciptanya? Al-Mutahal. Nada dasar yang digunakan adalah apa? C sama dengan La. Silahkan kalian lihat. Nah, ini. Sudah ciri-ciri ya. Tadi sudah lihat. Lagu bersifat sedih, lagu kurang bersemangat, melodi diawali dengan nada La, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada Mi. Ini cirinya. Oke, anak-anakku, kita sudah lalui pembelajaran ke-6 ini. Mudah-mudahan kalian yang sedikit ini mengerti, ya. Kita buat kesimpulan. Jadi pembelajaran ke-6 ini kita belajar tentang keragaman permainan tradisional anak, ya. Jadi bagaimana cara kita melestarikannya, bagaimana kita menghargainya ketika lingkungan kita. Kemudian yang kedua kita belajar tentang tanda nada minor tadi. Sifat-sifat tanda nada minor adalah kurang bersemangat, cirinya ada bersedih, dimulai tanda dasar Do sama dengan La, kemudian intervalnya adalah 1,5, 1,1, setengah, 1,1. Oke anak-anakku, cukup sekian. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.